Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andin Mahrinoviantoro dengan NIM 25108040046 bersama teman saya yaitu Ananda Sylvia Febrianti. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit paparan materi ya Kak mengenai nasah dan mansuh, amsal dan juga qasom. Yang pertama ada nasah dan mansuh. Apa sih pengertian nasah? Jadi, nasah itu menurut bahasa dipergunakan untuk arti izalah atau menghilangkan. Sedangkan menurut istilah, nasah itu adalah mengangkat atau menghapuskan hukum syara dengan hukum syara yang lain. Jadi, misalnya ada nih dalil. Jadi itu nanti dihapuskan dengan hukum yang lain, dalil yang lain gitu. Dan hukum yang diangkat atau dihapuskan ini disebut mansuh gitu. Nah, apa sih contoh nasah dan mansuh? Yang pertama itu yaitu ada Quran surat Al-Baqarah ayat 240 yang artinya yaitu hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya yaitu diberi nafkah hingga setahun dan tidak boleh disuruh keluar. Nah, ayat ini dinasah dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 234 yang artinya orang-orang yang meninggal dunia antara kamu dan meninggalkan istrimu hendaklah para istri itu menunggu selama 4 bulan 10 hari. Nah, jadi awalnya itu masa iddah istri itu ditentukan melalui wasiat suami selama 1 tahun. Tetapi kemudian Allah menetapkan hukum yang lebih pasti yaitu iddah 4 bulan dan 10 hari sehingga hukum yang sebelumnya dihapus itu disebut mansuh gitu. Nah, yang kedua saya akan memberikan paparan materi mengenai amsal. Apa sih amsal itu? Jadi amsal itu adalah bentuk jamak dari matsal. Nah, adalah kata matsal, mitsel, dan matsil yang serupa dengan syabah, syib, dan syabih. Nah, yang dimaksud adalah dengan penyerupaan suatu keadaan dengan keadaan yang lain demi tujuan yang sama, yaitu pengisah penyerupaan sesuatu yang dengan aslinya. Jadi misalnya ada ayat yang susah dipahami, jadi kita buat penyerupaan agar ayat itu lebih mudah dipahami gitu loh. Nah, jenis matsal itu ada 3, yaitu jenis amsal ada 3, yaitu ada amsal musorohah, kaminah, dan juga amsal mulsarah. Selanjutnya ada ayat mengenai contoh matsal, yaitu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai terdapat 100 biji dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang ia kehendaki. Nah, jadi penjelasannya sedekah itu diumpamakan seperti benih yang tumbuh berlipat ganda. Artinya amal kebaikan tidak akan sia-sia, bahkan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan materi mengenai qasom. Nah, qasom sendiri yaitu adalah al-hilf atau al-yamin, yakni sumpah. Nah, qasom dan yamin mempunyai makna yang sama. Qasom sendiri itu didefinisikan sebagai mengikat jiwa agar tidak melakukan atau melakukan sesuatu dengan suatu makna yang dipandang besar, agung, baik secara hakiki maupun iktigodi oleh orang yang bersumpah. Jadi agar orang yang bersumpah itu tidak mengingkari sumpahnya gitu. Nah, selanjutnya ada 2 jenis sumpah yaitu sumpah zohir dan mudmor, yaitu zahir adalah sumpah yang di dalamnya disebutkan fi'il qasam dan muqsam bih. Nah, sedangkan mudmar itu kebalikannya, yaitu di dalamnya tidak dijelaskan fi'il qasam dan tidak pula muqsam bih. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu adalah contoh ayat dari qasam sendiri, yaitu Al-Asr ayat 1-3 yang artinya demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bisa dipahami dan bisa menambah wawasan gitu mengenai istilah-istilah baru dalam Islam. Nah, terima kasih ya Kak sudah berkenan hadir di sini. Iya. Ya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.